Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Iya. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang realitas hawa nafsu di era milenial. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memberikan manusia berupa hawa nafsu agar manusia mampu mengendalikan fitrah hawa nafsunya dengan nilai-nilai kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah orang yang kuat adalah pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menaklukkan hawa nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sulteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebagai hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang terbaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tema yang menarik adalah berkaitan tentang hawa nafsu di era milenial. Kita tahu bersama bahwa generasi milenial itu sekarang sudah berubah menjadi generasi Z. Artinya apa? Kalau generasi milenial itu pada masa mereka hidup tahun 1980-an. Artinya mereka belum mengenal yang namanya internet. Ilmu teknologi dan komunikasi pada saat itu mereka belum berkecimpung pada masa itu. Tetapi generasi milenial, setengah dari kehidupan mereka menghadapi dunia internet. Dan setengah dari kehidupan juga mereka mendapatkan informasi lewat internet. Nah, kita inilah termasuk dalam golongan era milenial. Adapun generasi Z yang sekarang ini mereka hidup sejak awal mereka lahir sudah mengenal dengan namanya internet. Makanya kalau kita melihat anak-anak kita, mereka sudah tahu dengan bagaimana penggunaan internet. Pemirsa TVRI Sulteng dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Dalam Islam kita mengenal manusia ini terdiri atas 3 unsur.
Unsur yang pertama adalah unsur spiritual atau unsur rohani. Roh dalam diri kita adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah unsur rohani kita. Yang kedua adalah unsur akalia, yaitu unsur di mana manusia diberikan kemuliaan dengan cara berpikir. Olehnya itu, ketika manusia diberikan pikiran, maka itu menjadi amanah untuk menjaganya. Dan unsur yang ketiga adalah unsur jasadiyah, yaitu fisik yang terlihat tampak dalam diri kita. Nah, di dalam unsur jasadiyah ini ada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini ada dalam diri kita, dan itu merupakan salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki keinginan, memiliki hasrat, memiliki kehendak untuk melakukan, untuk mencapai sesuatu, karena ada dorongan hawa nafsu. Nah, cuma kadang-kadang kita bertanya, ketika manusia diberikan hawa nafsu, maka yang menjadi masalah dalam hidupnya adalah dia tidak mampu mengontrol dan menguasai hawa nafsunya. Ini yang menjadi realitas dan akan kita hadapi dalam generasi milenial. Kalau setan itu menggoda manusia, itu tidak selamanya 24 jam. Bisa dia menggoda pagi, bisa juga dia menggoda waktu siang hari. Atau dia bisa menggoda ketika kita tidak sholat, atau dia bisa menggoda ketika dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi berkumpul dengan teman-teman. Jadi kalau setan itu bisa menggoda dalam waktu tidak 24 jam, berbeda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berada dalam diri kita dan dia menggoda kita itu selama 24 jam. Artinya apa? Kalau kita tidur, hawa nafsu juga tidur. Kalau kita sadar, maka hawa nafsu juga terbangun. Nah, yang menjadi problematika dalam kehidupan kita adalah di era milenial ini, godaan, ujian itu sangat berat. Kalau generasi-generasi kita masih ingat dulu, guru kita itu hanya 3. Yang pertama guru di sekolah, yang kedua guru di rumah, dan yang ketiga adalah guru mengaji. Tetapi di era milenial ini anak-anak tidak lagi mengenal dengan 3 guru itu. Tetapi lebih dari itu, ada guru Google, ada guru TikTok, ada guru YouTube. Nah, perkembangan teknologi dan informasi inilah yang menjadi sarana masuknya dalam godaan dari hawa nafsu. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, wala tattabil hawa, jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini senantiasa fayudillaka an sabilillah, senantiasa mengajak untuk mengajak dari jauh dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya sehingga jauh dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa bahwasanya di akhirat ada hari perhitungan. Jadi hawa nafsu ini yang dalam diri kita bukan harus dibunuh, tetapi bagaimana kita menguasai hawa nafsu ini. Apa yang menyebabkan hawa nafsu ini menguasai diri kita? Kenapa bisa hawa nafsu ini menguasai anak-anak kita generasi milenial ini? Yang pertama adalah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkomunikasi. Karena dikatakan as-sahibu sahibun, orang bersahabat itu seperti magnet, dia memiliki daya tarik menarik sehingga bisa mempengaruhi. Itu yang menjadi penyebab kenapa hawa nafsu bisa menguasai generasi-generasi kita. Yang kedua, selain dari siapa dia berteman, siapa dia bergaul, yang kedua adalah informasi apa yang dia baca. Kita tahu kalau orang tua dulu itu merasa senang kalau anaknya itu di rumah, merasa tenang kalau anaknya di rumah. Tetapi di era sekarang ini itu perlu kekhawatiran buat kita sebagai orang tua. Kita harus curiga, kita harus khawatir. Kenapa bisa anak kita lebih senang di dalam rumah dibandingkan dia bergaul dengan teman-temannya?
Ini disebabkan karena informasi dan teknologi itu bisa masuk ke dalam kamar anak tersebut. Nah, kalau informasi yang didapatkan salah, kalau berita pengetahuan salah, maka itu akan mempengaruhi kehidupan anak dan berdampak kepada akhlaknya. Kita bisa melihat bagaimana ketika anak bermain game, orang tua memanggil anaknya, apa yang terjadi? Dia lebih mengutamakan gamenya. Ya, Dia lebih mengutamakan bagaimana menyelesaikan dulu gamenya, baru memenuhi panggilan orang tuanya. Ini menjadi fakta dan problematika dalam kehidupan kita, apalagi generasi milenial sekarang. Yang ketiga, yang menyebabkan kenapa hawa nafsu lebih menguasai dominan dalam kehidupan kita, karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh anak-anak kita. Kita mendidik anak kita bukan untuk mendidik menjadi dia tahu bagaimana itu ibadah. Kita bukan mendidik bagaimana dia membiasakan diri mengenal mana yang halal, mana yang haram. Tetapi dalam kehidupan sejak kecil, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan adalah selalu hanya mengikuti apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya, sehingga orang tua karena saking sayangnya dia menuruti apa yang menjadi keinginan orang tuanya, keinginan anak tersebut. Ya. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa hawa nafsu itu bisa menguasai diri kita, apalagi generasi kita ini. Yang berikut adalah hawa nafsu itu menguasai diri kita karena kita selalu cinta berlebihan dengan dunia, ya, hubbud dunya wa karhil maut, yaitu lebih mencintai urusan dunia dan takut dengan kematian. Nah, ini menjadi fakta dalam kehidupan. Dunia dalam Islam itu tidak berarti kita harus tinggalkan, tetapi dunia ini menjadi sebuah sarana, menjadi wadah, menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Jadi hawa nafsu yang sekarang di era milenial ini godaannya luar biasa. Ujian yang diperoleh bagi anak generasi kita itu lebih berat dibandingkan dengan kita. Kalau masa-masa kita waktu masih kecil, yang namanya informasi yang sifatnya global itu tidak seperti sekarang ini. Mereka bisa mengakses apa saja, mereka bisa mendapatkan informasi apa saja. Olehnya itu ada dua hal yang bisa mempengaruhi generasi kita sekarang ini, di generasi milenial ini. Yang pertama, dengan siapa dia bergaul. Jadi dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkomunikasi. Kita sudah mendidik anak di rumah dengan pendidikan yang terbaik, dengan kebiasaan salat. Tapi ketika dia bergaul dengan teman-teman di luar, kita tidak mengenal. Nah, ini yang menyebabkan sehingga hilang kontrol dari orang tua. Yang kedua adalah sesuatu bisa mempengaruhi orang karena apa yang dia baca. Informasi apa yang dia peroleh dan informasi apa yang sering dia geluti dan dia membuka akses dalam dunia internet. Mungkin ini saja sebagai pengantar dari saya. Nanti kita lebih banyak kepada diskusi berkaitan dengan bagaimana hawa nafsu pada generasi milenial sekarang ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz menyampaikan bahwa generasi milenial sekarang telah berubah menjadi generasi Z, yang tentunya insya Allah ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka generasi Z ini akan kembali baik dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Ustadz juga menyampaikan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur spiritual atau rohani, maka perbaikilah rohaninya. Kemudian ada unsur akaliyah, yaitu cara berpikir, bagaimana generasi kita diajak untuk berpikir positif untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah unsur jasadiyah atau unsur yang tampak. Tentunya di sini ada hawa nafsu yang perlu dikendalikan. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Imam di Silai. Ya, halo. Dengan Imam di Silai. Kepada pemirsa yang di rumah, kami persilakan Ya, dengan untuk berinteraksi dengan Imam. Ustaz. Dengan Imam di Silai. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, dengan Imam. Ya, halo, Assalamualaikum. Di Silai. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, kami ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Imam. Bapak Imam. Di Silai. Bapak Imam di Silai. Baik, Pak Imam, silakan. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, saya ingin bertanya kepada pemateri.
terkait masalah disebutkan tadi ada 3 unsur itu, Ustaz. Dikatakan bahwa ada akal dan ada nafsu. Pertanyaan saya kepada Ustaz, lebih dulu mana dicipta? Lebih dulu mana dicipta? Apakah akal atau nafsu, Ustaz? Ya itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Imam di Silai. Di belakang Pak Imam di Silai kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema realitas hawa nafsu di era milenial bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Al-Khairat Kota Palu. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, Ustadz kita jawab dulu barangkali pertanyaan dari Bapak Imam di Silai tentang ada 3 unsur ini Ustadz. Kemudian ada disebutkan ada akal, ada hawa nafsu. Kemudian Pak Imam ini bertanya yang duluan diciptakan ini Ustadz, apakah akal atau nafsu? Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Imam. Nah ini menarik ya. Manusia itu tidak akan sempurna kalau salah satu unsur itu tidak ada. Tidak ada, iya. Dan kalau tidak ada salah satu unsurnya tidak dikatakan juga manusia. Misalnya ada orang punya akal, kemudian dia punya nafsu, tapi tidak ada spiritual pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di dunia ini di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan. Dan ketakwaannya adalah unsur roh, yaitu unsur spiritual. Nah, berkaitan dengan mana duluan diciptakan, apakah akal atau hawa nafsu. Jadi unsur ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekaligus diberikan kepada manusia. Jadi tidak bertahap. Misalnya Allah ciptakan manusia dikasih akal dulu, kemudian setelah dikasih akal kemudian diberikan lagi nafsu. Hawa nafsu, ya. Tidak seperti itu. Jadi konsep penciptaan manusia, ketika Allah ciptakan manusia maka akan diberikan sekaligus dengan 3 unsur tersebut. Baik unsur spiritualnya yaitu roh, kemudian unsur akalnya, kemudian unsur nafsunya. Jadi ini semua menjadi fitrah. Jadi sudah menjadi asal dari penciptaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan hawa nafsu, itu berarti manusia menjadi amanah untuk bagaimana menjaga nafsu ini tersebut, Ustaz, agar tidak menyimpang dari syariat. Allah berikan akal supaya akal digunakan untuk berpikir bagaimana tentang penciptaan alam semesta. Jadi antara pertanyaan tadi yang mana duluan, apakah hawa nafsu dengan akal, itu pada hakikatnya unsur sekaligus diberikan kepada manusia. Wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, kemudian Ustadz ketika kita melihat Ustadz generasi milenial Ustadz ya. Di kalangan remaja ini ada pergaulan bebas ini Ustadz. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz ini untuk cara merangkul kalangan milenial ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Jadi begini, konsep generasi muda sekarang ini berbeda dengan generasi muda kita yang lalu gitu. Kenapa? Karena generasi muda sekarang ini dalam mengakses informasi itu berbeda dengan kita. Mereka bahkan lebih cepat dibandingkan kita sebagai orang tua. Nah, dalam konsep mendidik generasi sekarang adalah kita hanya memberikan kasih sayang. Kita hanya memberikan dasar-dasar keagamaan. Kita memberikan bagaimana konsep kehidupan yang baik dan benar. Nanti perkembangan pikiran mereka itu diserahkan kepada mereka masing-masing. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan kita membuka line telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Iya, dengan Om Palu. Oh baik, Om Palu, sahabat saya. Silakan Om Palu. Yang saya mau tanya ini 3 unsur ini. Rohaninya, akalnya, dan jasadi. Jadi saya mau bertanya ini, rohaninya ini, kalau orang-orang memahami rohaninya, mana 2 rohaninya dengan akal? Sama saja akal dengan otak. Ada orang berotak tapi tidak punya akal. Jadi jasad ini sudah jelas, berarti dan kita kan.
Tapi akal ini yang saya mempertanyakan ini. Kan ada ini anak tidak berotak. Ini anak tidak berotak. Tetapi kalau saya kaji mana bagus akal dengan otak. Ada orang berotak tapi tidak punya akal. Sehingga di garis bawahi dalam ajaran agama Islam itu orang beragama hanya orang berakal. Di garis bawah itu. Sehingga kalau orang berotak ini saya bandingkan saja, contohnya saja, kambing punya otak, sapi punya otak, tetapi tidak punya akal. Sehingga dalam ilmu ilmu kamus itu yang dimaksud dengan korbau itu adalah orang bodoh, tapi dia punya otak, tapi dia bodoh. Dari mana di dalam 3 unsur ini, salah satunya akal ini, karena ini kalau jasanya ini sudah jelas, itu melalui proses pernikahan roh dengan tubuh. Jadi kalau untuk rohania ini, kalau saya mau tanya, rohania ini yang menikahkan roh dengan tubuh, siapa yang menikahkan? Apa mahar dan siapa saksinya? Sebab banyak orang hanya ngomong doang. Kalau ngomong doang itu sama hanya kita di dalam istilah kamus dikatakan pandai, lebih pintar bodoh daripada pintar. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu. Ya, tentunya penjelasan Om Palu insya Allah pertanyaannya insya Allah akan dijawab Ustadz. Tetapi perbincangan kita tentunya cukup menarik dengan Ustadz. Tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema realitas hawa nafsu di era milenial bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Kota Palu. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon mungkin bisa dilanjutkan tadi tentang bagaimana merangkul anak-anak milenial ini Ustadz. Tafadhol. Oh iya. Jadi kita sebagai orang tua atau generasi yang lahir tahun 1980-an itu menunjukkan berada di masa era milenial. Kenapa dikatakan era milenial? Karena mereka hidup dari setengah hidupnya belum pernah mengenal internet. Nah, adapun sisa dari hidupnya baru mengenal internet. Nah, itu fakta yang kita hadapi. Misalnya yang umur tahun lahir 1980-an itu kan belum tahu ketika itu apa itu internet. Iya. Nah, nanti muncul tahun 2000, tahun itu baru tahu oh ini ternyata internet seperti ini. Berarti setengah hidupnya tidak mengenal internet, kemudian setengah hidupnya dia mengenal internet. Nah, itu era-era milenial. Nah, adapun di era generasi Z itu berbeda dengan milenial. Kalau generasi Z itu lahir sudah berkembang internet, sehingga ketika mereka kecil mereka sudah mengenal bagaimana itu internet, informasi bisa diakses dimanapun. Nah, untuk anak-anak sekarang generasi ini karena mereka lebih banyak berkecimpung di dunia informasi dan teknologi, mampu mengakses informasi begitu cepat. Nah, inilah menjadi tanggung jawab orang tua kita bagaimana menghadapi generasi sekarang ini. Nah, tentu orang tua juga harus belajar banyak bagaimana informasi ini bisa masuk dan dikenal oleh anak-anak kita. Nah, tentu kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menstop teknologi, kita tidak bisa meng-cut informasi. Nah, tinggal bagaimana membiasakan ibadah, kemudian menguatkan iman dan memperkenalkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak disukai oleh Allah, mana yang diridai oleh Allah. Mana yang hak, mana yang batil Ustaz, seperti itu. Jadi kalau kita sudah memperkenalkan dari kecil anak-anak kita dengan hal demikian, maka apapun informasi teknologi, akses apapun yang masuk itu mereka bisa tolak. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah diberikan pembiasaan ibadah dengan
kemampuan untuk berpikir, menganalisis bahwa ini yang dilarang oleh Allah, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, seperti itu. Jadi konsep sederhananya, mari kita perkenalkan generasi yang masih muda dengan kebiasaan-kebiasaan ibadah, dengan pengetahuan keimanan, dengan pengetahuan bagaimana ibadah itu dikerjakan, bagaimana itu hal-hal yang dilarang dan dibolehkan. Itu kalau kita melihat menghadapi generasi yang sekarang ini. Iya, baik Ustadz. Kemudian kita ke pertanyaan sahabat saya ini Ustadz, ini Om Palu ini. Ini ada 3 unsur tadi yang Ustadz jelaskan. Kemudian Om Palu memberikan pertanyaan tentang bahwa hewan itu punya otak, ya. Tetapi manusia dan hewan itu berbeda. Dalam segi akal ini, kenapa akal ini berperan penting ini dalam kehidupan manusia dibandingkan yang lain-lainnya, Ustadz? Oh iya. Tafadhol. Baik, jadi begini. Dalam Al-Quran itu tidak ada kata aklun. Yang ada dalam Al-Quran adalah afala taqilun. Taqilun, ya. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak merenung? Afala tatafakkarun. Jadi akal ini tidak dalam bentuk fisik seperti otak yang kita lihat pada makhluk binatang yang lain, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini otak ada akal di dalamnya. Jadi tidak, konsepnya seperti itu. Jadi konsep akal itu adalah proses kerja antara hati yang ada dalam diri kita dengan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal ini adalah proses yang dikerjakan oleh manusia untuk memikirkan tentang alam semesta ini. Nah, inilah yang menjadi karunia yang paling besar Allah berikan kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada manusia? Ada yang mengatakan matahari, ada yang mengatakan bumi, ada yang mengatakan bintang. Tetapi Rasul mengatakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal. Nah, dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal ini manusia bisa memahami isi Al-Quran. Coba kita bayangkan, kalau manusia tidak punya akal, dia tidak akan bisa memahami dari isi Al-Quran. Jadi begitu mulia manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan antara otak binatang dengan otak manusia ya di situ. Jadi kelebihan yang diberikan manusia dengan binatang adalah Allah memberikan salah satu nikmat yang terbesar adalah akal. Ada manusia punya otak tapi tidak menggunakan akalnya. Berarti ini menunjukkan bahwa ada nikmat yang tidak digunakan, ada nikmat yang dari Allah berikan, dia tidak pergunakan. Padahal nikmat itu Allah sudah berikan kepada orang tersebut. Nah, akal ini juga tergantung dari informasi apa yang dia peroleh. Informasi apa yang dia peroleh, pengetahuan apa yang dia dapatkan, pengalaman apa yang selama ini yang dia dapatkan. Karena apa? Karena akal ini adalah proses berpikir manusia. Dan itu dikatakan al-insanu hayawanun natik, ya. Manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara. Kenapa dikatakan manusia yang berbicara? Karena kalau binatang itu sifatnya hanya mengeluarkan bunyi tapi tidak mengeluarkan bahasa. Iya. Tidak mengeluarkan sebuah struktur dalam berbahasa. Jadi bunyinya hanya menunjukkan simbol, tanda yang dimaknai oleh temannya juga. Tetapi kalau manusia ketika berbicara, struktur bahasa yang dia keluarkan itu memiliki sistem. Sehingga kenapa dikatakan natik, dia bisa berbicara karena ada struktur dalam bahasa oleh manusia. Jadi berbeda antara otak dengan akal. Jadi otak itu hanya sebagai sebuah sarana, sementara akal adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan dalam berpikir. Begitu. Iya. Baik Ustadz, kemudian Ustadz saya mau bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita ini Ustadz memberikan edukasi terhadap masyarakat ini tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu Ustadz. Karena kita melihat akhir-akhir ini di beberapa media Ustadz, ada beberapa tokoh-tokoh di media cetak ini Ustadz, itu kadang-kadang kita lihat akhir ini terjebak dengan hawa nafsu Ustadz. Padahal mereka mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Seperti apa itu Ustadz, memberikan edukasi kepada masyarakat kita Ustadz? Iya. Jadi begini, nafsu ini dalam Imam Ghazali membagi 3 hal. Ada namanya nafsu amarah. Amarah, ya. Ya. Kemudian ada juga nafsu lawamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Jadi standar-standar nafsu ini itu menunjukkan bagaimana kualitas dalam diri kita dalam menguasai hawa nafsu. Nah, kenapa dikatakan dia amarah? Karena dia tidak mampu
mengontrol hawa nafsunya. Dia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, sehingga dalam ayat Al-Quran dikatakan wala tattabil hawa, jangan mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu selalu mengarah kepada hal-hal yang buruk. Nah, kalau ada pejabat misalnya, dia punya akal, sekolah tinggi, tetapi ketika melakukan hal-hal yang merusak, menzolimi, mengambil harta yang bukan haknya, ini menunjukkan dia tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Apa penyebabnya? Itu tadi, yang pertama dengan siapa dia bergaul selama ini. Kalau misalnya pejabat ini dia bergaul dengan tukang korupsi juga, nah dengan bisikan-bisikan itu bisa mempengaruhi dirinya. Terwarnai dengan korupsi juga, Ustaz. As-sahibus sahibun, orang berteman, orang bergaul, orang bersahabat, itu seperti magnet. Ada tarik-menarik. Nah, itu yang pertama. Jadi pejabat itu bisa saja karena dia berteman dengan orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu. Walaupun keinginannya tidak ada untuk melakukan korupsi. Tapi karena dia bergaul dengan orang yang korupsi, maka dia akan ikut juga gitu. Karena tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Yang kedua, karena sudah kebiasaan. Jadi hal-hal yang kecil saja, sesuatu yang diambil bukan haknya, bisa saja nanti kalau yang besar ada peluangnya, dia akan mengambil juga. Jadi penyebab sebenarnya hawa nafsu ini adalah itu tadi, karena kebiasaan, kemudian siapa dia bergaul dengan temannya, atau juga karena cintanya dunia ini terlalu berlebihan. Padahal hakikat dunia ini kan sementara, ya. Jadi harta yang kita kumpulkan pada hakikatnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hawa nafsu ini unik, ya. Kita mau habiskan, hancurkan juga tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Kenapa? Karena dengan hawa nafsu kita bisa berkembang biak. Bayangkan kalau tidak ada hawa nafsu, itu kita tidak bisa berkembang biak, tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak akan menyukai sesuatu. Nah, kita menyukai sesuatu karena ada hawa nafsu. Cuma bagaimana hawa nafsu ini sesuai dengan nilai-nilai kontrol agama, begitu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema realitas hawa nafsu di era milenial bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Kota Palu. Baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon Ustadz, kemudian kita mengetahui Ustadz ada hawa nafsu ini yang bersifat negatif dan bersifat positif. Ustadz sudah menjelaskan tadi. Bagaimana untuk mengarahkan hawa nafsu kita ini supaya tetap pada koridor positif Ustadz? Karena kadang-kadang keimanan ini naik turun juga Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz. Jadi iman ini kan yazidu wa yankus, ya. Jadi al-imanul insan yazidu wa yankus. Imannya manusia itu kadang naik, kadang turun. Iya. Besok dia lagi semangat, lagi jos, makanya ibadahnya luar biasa. Pas ke depan nanti bisa saja lemah. Ada penurunan. Ada penurunan. Nah, sehingga kenapa kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan ubah, ya. Jangan ubah hati ini setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu positif dengan negatif sebenarnya bukan dari sisi bilang oh ini hawa nafsu negatif, ini hawa nafsu positif, bukan. Ya. Tetapi dilihat hawa nafsu itu ditempatkan di mana, gitu. Kalau misalnya hawa nafsu ditempatkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka itu yang dibolehkan. Tetapi kalau hawa nafsu hanya tidak berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan syariat, berarti itu sesuatu yang dilarang. Jadi hawa nafsu ini menjadi fitrah, sesuatu yang ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita belajar agama, bagaimana kita memahami agama, bagaimana kita mengenal Allah, supaya hawa nafsu ini ada terkontrol dalam kehidupan. Sehingga kalau mau melakukan ini, oh tidak boleh, karena kita tahu, paham dengan agama. Kalau kita melakukan ini tidak boleh, karena Allah Maha melihat. Nah, itulah yang menjadi perbedaan apakah itu hawa nafsu negatif atau hawa nafsu positif. Jadi pada hakikatnya hawa nafsu itu sama saja. Cuma bedanya ada hawa nafsu yang sudah tidak berdasarkan nilai-nilai Islam, ada hawa nafsu yang sudah melanggar dari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Iya, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita menerima penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Palu, silakan Om Palu. Baik. Begini Pak, yang tentang masalah hawa nafsu ini. Sebagaimana Ustaz sudah sampaikan tadi, itu nafsu memang banyak orang terjerumus
baik, Om Palu hitam. mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah. Ya, hawa nafsu ini kan bisa saja menjerumuskan orang ke lembah yang hitam. Kita ini kalau berdasarkan syariat agama, kalau kita dibarengi dengan iman, saya kira tidak akan mungkin. Cuma pertanyaannya, hawa nafsu ini adalah salah satu kesehatan. Ini kan kesehatan hawa nafsu. Setiap manusia yang tidak punya hawa nafsu, berarti dia dianggap tidak sehat. Salah satu contoh saja, seperti kita di rumah, ini di rumah kan. Di rumah kita hawa nafsu kita tinggi. Tetapi nggak boleh kita gunakan. Sehingga kita banyak orang tinggal bapeco, Pak. Tinggal bapeco, bukan lagi batumbuh. Di situ juga biasanya juga hawa nafsu perempuan juga lari sama orang lain. Karena di rumah memang sah, halal menurut agama. Tetapi di rumah juga karena ini perempuan dia tidak bahaya di rumah ini, tidak bisa bertumbuh. Ini kemauan daripada istri ini tetap tumbuh dia. Sedangkan laki-lakinya tinggal bapeco, Pak. Tinggal bapeco. Jadi bagaimana menurut pandangan agama kalau dengan hawa nafsu ini dibarengi dengan iman dan takwa? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya di Ulu Jadi, terima kasih. Di belakang Om Palu, ya baik, tentunya Ustadz kita berbincang-bincang lagi, akan insya Allah akan menjawab pertanyaan Om Palu. Tetapi perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini, tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema realitas hawa nafsu di era milenial bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon lagi Ustadz, ini perbincangan kita cukup menarik ini Ustadz. Kita ke Om Palu dulu ini Ustadz, tentang pertanyaan tentang hawa nafsu yang di rumah ini Ustadz, ini halal ini. Tetapi ketika hawa nafsu di luar ini tidak menjadi halal. Jadi seperti apa ini hawa nafsu diimbangi dengan keimanan Ustadz? Tafadhol. Iya. Jadi apapun situasi kondisi di era sekarang ini, ya apakah istri ada di rumah atau tidak ada di rumah, atau tidak di rumah Ustadz, ya? Ini menjadi tantangan, ujian. Nah, memang dasarnya kita menjadi benteng itu memang keimanan. Jadi hawa nafsu ini sebesar apapun yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi dasar pondasi kita adalah keimanan. Nah, itulah sebabnya kenapa dari sejak kecil keimanan ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ditanamkan Ustadz ya. Nah, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dengan kisah Nabi Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada bisu, sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk. Nah, tetapi ayat itu dijelaskan illa ma rahima rabbi, ya, kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berdasarkan nilai-nilai Islam, maka nafsu yang kita turuti itu adalah nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nafsunya sama, ya kan? Nafsu dengan si A dengan yang halal itu dengan nafsu dengan yang tidak halal itu sama tingkat nafsunya. Cuma bedanya satu bisu, ya, satu yang tercela, yang satunya rahimah rabbi, diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengikuti hawa nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebuah proses penghapusan dosa, ya. Kenapa? Karena kita mampu membawa hawa nafsu ini kepada jalan yang benar. Karena memang intinya dasar tabiatnya nafsu ini selalu mengajak yang salah.
selalu mengajak yang salah, fayudillaka an sabilillah, selalu mengajak yang salah. Tapi karena kita mampu membawa dia kepada jalan yang benar, maka itu dikatakan marahima rabbi, Allah memberikan rahmat buat nafsu tersebut. Begitu. Ya, jadi Ustaz ada pengendalian hawa nafsu kita. Ya, Ustaz, memang dasarnya tadi dibilang memang iman. Jadi semua pondasinya adalah keimanan. Makanya mulai dari kecil kita tanamkan keimanan, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah itu melihat segala perbuatan manusia, bagaimana kita harus merasa malu di hadapan Allah. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya ketika dia berhadapan dengan situasi apapun, dia mampu menguasai hal tersebut. Begitu. Iya. Baik Ustadz, kemudian ada pengaruh lingkungan Ustadz ini. Ini seperti Ya. apa ini? Misalnya kalau lingkungannya mungkin agak negatif Ustadz, sedangkan kita sendirian di situ Ustadz yang mungkin berpikiran positif, tapi lingkungan kita itu negatif semua Ustadz. Jadi seperti apa ini Ustadz untuk menghadapi frekuensi yang negatif ini lebih besar daripada positifnya Ustadz? Iya. Jadi kalau bicara tentang lingkungan yang negatif, memang sangat mempengaruhi. Nah, ada dua hal yang disuruh memilih. Jadi kalau kita berada di situasi di lingkungan yang negatif, yang pertama adalah kita mengubah lingkungan itu. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Kalau kita berada di lingkungan negatif, maka kita berusaha untuk men-setting lingkungan itu berubah menjadi lingkungan yang positif. Misalnya buka-buka pengajian, Ya, buka buka majelis, sehingga tadi orang lingkungannya negatif, itu mereka terpengaruh. Ternyata di sini ada majelis, ternyata di sini ada pengajian anak-anak. Tidak enak kita buat maksiat di sini. Itu namanya mengubah lingkungan. Yang kedua, kalau kita tidak mampu mengubah lingkungan negatif, maka jalan terakhir adalah kita tinggalkan lingkungan itu. Jadi kita hijrah Ustadz. Ya, kita hijrah dari tempat itu. Karena kenapa? Mengkhawatirkan jangan nanti lingkungan mempengaruhi anak kita. Begitu, Pak. Iya, baik Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema realitas hawa nafsu di era milenial bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Kota Palu. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon lagi Ustadz ini. Iya. Kemudian Ustadz di era milenial ini kadang-kadang menumbuhkan rasa cinta terhadap agama ini agak sulit Ustadz. Jadi seperti apa kira-kira anak-anak kita ini tentunya kita barengi dengan nilai-nilai agama dengan mengacu pada Al-Quran dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tafadhol Ustadz. Iya. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Ya, apapun tantangan yang dihadapi oleh anak kita, senakal apapun dia, ya, Iya. bermain game sepuasnya, tetapi kita Apalagi ada game-game online ini, online game ini. online, Jadi ya. kita menasehatinya itu jangan pernah putus asa. Jangan bilang, ya sudahlah terserah kamu saja. Ini tidak boleh, ya. Kita diajarkan jangan putus asa dari rahmat Allah. Bisa saja suatu saat nanti ada sebuah kata yang bisa mengubah dia, kita nggak tahu. Nah, yang kedua, kalau dia sibuk dengan permainan game online, kita sebagai orang tua bisa sibukkan dengan hal-hal yang positif yang lainnya. Jadi ada sebuah perbandingan antara aktivitas yang sifatnya tidak menghasilkan apa-apa dengan aktivitas yang bisa menghasilkan. Nah, misalnya kita ajak dia daurah atau jalan-jalan ke tempat yang bisa memesan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimbangi aktivitas yang selama ini hanya main game dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Begitu. Iya. Kemudian Ustadz, kira-kira kiat-kiat apa lagi yang mungkin kita lakukan untuk anak-anak kita sekarang ini Ustadz? Sekarang kan juga sudah ada tatap muka, tapi mungkin tidak seperti tatap muka tahun kemarin yang karena kita kan berdampak COVID ya. Jadi ketika mereka lebih banyak di rumah ini Ustadz ini. Iya. Kemudian kadang-kadang orang tua itu tidak terlalu cerdas untuk menggunakan aplikasi. Jadi seperti apa nih Ustadz? Ya, untuk memahamkan orang tua bagaimana mereka untuk lebih mengenal aplikasi juga dan untuk memantau anaknya supaya menggunakan teknologi dengan nilai-nilai kebaikan. Iya. Jadi yang pertama sebagai orang tua ya harus belajar juga. Jadi jangan hanya mengandalkan pengalaman selama mendidik anak,
tetapi juga belajar bagaimana jiwa anak itu. Kita baca informasi, kita putar di YouTube bagaimana cara mendidik anak. Nah, kalau orang tua sudah punya wawasan, punya pengetahuan tentang cara mendidik anak, maka dia akan lebih mudah dalam menguasai proses pendidikan yang dialami oleh anak tersebut. Nah, apalagi di era teknologi ini, jadi orang tua juga harus terlibat langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak. Harus kita tanya bagaimana kamu bisa lakukan ini, sehingga ada perhatian. Kalau hanya cuek antar anak dengan orang tua, maka itu akan menyebabkan informasi tidak akan terpecahkan antara orang tua dengan anak. Ini yang menyebabkan anak itu lebih senang kepada temannya, Iya. lebih senang curhat kepada temannya dibandingkan dengan orang Kepada tua. orang tuanya, Ustaz, iya. Jadi mendidik anak itu bagaimana dia merasa nyaman dengan kita. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan kita, maka apapun rahasia dia akan sampaikan ke kita. Tapi kalau kapan anak itu tidak rasa nyaman dengan kita, dia akan cari teman yang lain yang merasa dirinya nyaman gitu. Itu rahasianya sebenarnya. Iya, baik Ustadz. Kemudian ini Ustadz, adakah doa-doa yang mungkin yang dianjurkan oleh Rasulullah ini untuk mengendalikan hawa nafsu ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, jadi sebenarnya doa ini yang paling utama adalah itu tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kenapa? Karena manusia ini lebih dikuasai oleh hawa nafsunya, bisa masuk hawa nafsunya karena hilang hidayah dalam hatinya. Ini yang berbahaya. Tapi kalau hidayah itu tetap ada dalam diri kita, maka hawa nafsu itu akan bisa mampu kita kendalikan. Jadi ini doa yang sering kita baca, kadang-kadang orang tidak paham atau kurang memahami apa pesan dari doa tersebut. Jadi kita meminta kepada Allah, teguhkanlah hidayah yang sudah masuk di dalam hati kita, agar hawa nafsu itu bisa kita kuasai dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik. Pemirsa TVRI Sultan dimanapun berada, hawa nafsu ini merupakan fitrah dalam diri kita, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi amanah buat kita semua. Tinggal bagaimana kita mampu menguasai dan mengontrol hawa nafsu ini, jangan dia melanggar dari nilai-nilai syariat. Sesuatu yang menjadi berkah, sesuatu nafsu itu menjadi bermanfaat buat kita ketika hawa nafsu itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dikatakan kekatan tadi, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di generasi sekarang ini, maka kita sebagai orang tua, mari kita pantau, mari kita senantiasa waspada dengan hal-hal informasi apa yang didapatkan oleh anak-anak kita, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkomunikasi, dengan siapa dia berteman. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan. Iya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Kemudian kami meminta kesediaan kembali Ustadz untuk membacakan doa untuk penutup. Tafadhol Ustadz. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Amin ya wa Allah. ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Amin ya tajtamas Allah. ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa Amin ya Allah. tawahhalas ala da'watik wa Amin ya ta'ahadas ala nusrati syariatik. Amin ya Allah. Fathiqallahumma rabitata wadimuddaha wa Amin ya biha Allah. subulaha wa ma binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman. Amin ya Wa Allah. jamili tawakkuli alaika wa ahya bi ma'rifatika wa mitala syahadatika fi sabilik Amin ya innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin ya nar. Allah. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan Sama-sama. doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi menjelaskan bahwa hawa nafsu merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus diarahkan ke nilai-nilai yang berpotensi kepada nilai kebaikan atau nilai-nilai Islam. Dan Ustadz juga menjelaskan tadi bahwa generasi kita, generasi Z, antara milenial dan generasi Z harus dididik dengan nilai-nilai Islam. Insya Allah mereka akan benar di jalan Allah dan mencintai sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Ustadz bisa hadir? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur Ustaz.